Sekarang apa yang tak nampak? Alam kubur tak nampak, malaikat tak nampak, mungkar nakir tak nampak, titian siratal mustaqim tak nampak, mizan tak nampak, padang mahsyar tak nampak, surga tak nampak, neraka tak nampak, Tuhan tak nampak. Kata Nabi SAW, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sadaqah memadamkan marah Allah, kama yutfi'ul ma'an nar, sebagaimana api dipadamkan air. Kalau kita nak padamkan api, kita ambil air, kita siram. Begitulah sedekah menyiram neraka. Padam neraka yang sudah disiapkan untuk membakar kita dengan sedekah. Tapi tentu sesuaikan kadar dosanya dengan air. Kalau apinya besar, tentu airnya banyak. Ini dosa banyak, air setengah gelas, mana padam? Kata Nabi SAW, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan silap salah dosamu di masa lampau dengan sedekah-sedekah tamhuha, yang boleh menghapuskan semuanya. Tazkirah boleh didengar, wajah ustadz boleh dipandang, tapi box yang lalu mesti diisi. Sebab banyak juga orang dengan tazkirah ni dia fokus ke ustadz supaya dia lalu. Maka yang tak boleh, yang lupa membawa ringgit itu nampaknya kantong tu besar, boleh juga diisi dengan gelang, rantai, cincin. Saya masa belajar di Kaherah dulu, disitulah saya tengok macam mana perempuan-perempuan Arab itu membuka gelang-gelang, cincin, rantai, dia masukkan ke dalam kantong. Saya tengok dengan mata kepala saya waktu Syekh Khalid Mash'al, Kepala Jenderal Tentera dari Palestin, menelpon kami. Khalid Mash'al sedang berada di Palestin, kami sedang susah, kami tak makan, tak ada selimut sejuk. Mendengar itu, lalu kemudian mereka memasukkan. Jadi tentang sejarah zaman Nabi, sahabat menyiapkan kantong, lalu perempuan memasukkan emas, itu bukan hanya pada zaman Nabi, tapi juga sampai zaman sekarang pun masih lagi berlaku. Kenapa? Karena orang memikirkan bahwa dunia ini hanya sementara, yang kekal abadi, kekal adalah akhirat. Dan masjid daerah Taiping ini adalah salah satu cara kita untuk rupanya di kantong ini tidak hanya setakat duit, tapi boleh juga scan. Boleh scan, apa namanya itu? QR, masukkan. Boleh masukkan. Tapi ada juga setengah dia ambil, dia tak scan, dia ambil gambarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila dah scan, nampak ada banknya, kemudian tulis, selepas itu tulis, dia transfer. Selepas transfer, menetes air mata. Bila ditanya, kenapa awak menangis? Sedih ke, haru ke, ingat almarhumah mak ke? Bukan. Apa? Salah tulis tadi. Rencana nak kirim 100 ringgit, rupanya terkirim 1000. Rupa-rupanya yang salah kirim 1000 itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masing-masing kita ini ada 100.000, yang terkirim 1000, maka yang 99 itu tinggal. Yang 1000 itulah yang akan kekal bersama dengan kita. Adapun yang 99.000 diambil istri, diambil anak, diambil menantu, diambil cucu, habis semuanya. Yang bersama dengan kita itulah yang kita salah type tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Mudah-mudahan yang berkirim semuanya salah. Mana boleh Ustaz doakan salah. Kita beramal kerana Allah, lillahi ta'ala. Apa yang kita buat hari ini, ada seorang sakit, di samping itu dihidupkan lilin untuk menerangi malam gelap.
Bila yang sakit tadi mati, sakratul maut, ulama yang duduk di tepi itu padamkan lilin, dia hembus, mati lilin. Orang yang ramai malam itu marah, kenapa padam lampu? Ini orang mati, maka kita perlu terang. Sekarang kita nak tahlil, kita nak zikir, kita nak mendoakan orang mati. Apa kata ulama yang memadamkan lilin tadi? Ketika tadi dia hidup, lilin ini kita pakai halal sebab punya dia. Tapi manakala rohnya keluar dari jasad, dia mati, haram kita guna lilin ini. Kenapa haram? Sebab lilin ini bukan punya dia lagi. Lilin ini sekarang sudah punya ahli waris, dan ahli warisnya belum tentu izin kita pakai lilin malam ini. Apa maknanya? Sedetik roh kita keluar dari jasad, sedetik kita mati, maka semua yang punya kita ini berubah, tidak lagi punya kita, tapi dia sudah menjadi milik ahli waris. Satu lilin, satu kereta, satu rumah, satu tanah, kebun kelapa, kebun sawit, kebun pinang, kebun durian musangking, semuanya sedetik bila roh kita keluar, sama macam lilin tadi, kita mesti hembus padamkan. Sebab apa? Sebab dia sudah menjadi milik ahli waris. Surat tanah berubah nama kita menjadi milik orang lain. Surat kereta berganti nama kita menjadi nama orang lain. Yang paling menyakitkan adalah surat nikah pun berganti dengan nama orang lain. 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum, kalau suami meninggal, wa yadharuna azwajan, tinggal istrinya hidup, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Selepas 4 bulan 10 hari, surat nikah pun berganti dengan nama orang lain. Oh, jenazah. Apa yang kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yang kita bawa mati adalah masjid daerah Taiping, dindingnya, tanahnya, atapnya. Sempat kita berikan RM1, RM2. Orang sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Aidil Fitri, Aidil Adha, tahajud, witir, tarawih malam, maka mengalir. Hadiahkan juga dengan niat pahala untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Maka yang hidup dapat, yang meninggal pun dapat. Kalau hidup, berkah rezeki, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak soleh dan solihah. Kalau sudah mati, maka amal itu mengalir sebagai amal jariah. Itulah hanya hakikat hidup. Selepas itu kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Sayyidina Ali, an-nasu niyam, manusia ini semuanya sedang tidur. Ini kita ini semua sekarang ini, kata Sayyidina Ali, hakikatnya kita ini sekarang ini sedang tidur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi penguasa, ada yang mimpi jadi orang yang masyhur. Semakin lelap tidur, semakin kuat suara, semakin mengigau, semakin sedap mimpi. Tapi bila kita terjaga, mati. Falamma matu, ketika dia mati, intabahu, barulah dia terjaga. Rupanya hidup ini hanya setakat mimpi saja. Sekarang, apa yang tak nampak? Alam kubur tak nampak, malaikat tak nampak, mungkar nakir tak nampak, titian siratal mustaqim tak nampak, mizan tak nampak, padang mahsyar tak nampak, surga tak nampak, neraka tak nampak, Tuhan tak nampak. Yang nampak sekarang ini anak, bini, harta, benda, kereta, rumah, itu yang nampak. Tapi bila ruh keluar dari jasad, yang nampak ini menjadi tak nampak. Istri menjadi tak nampak, rumah menjadi tak nampak. Yang nampak adalah malaikat maut, sakaratul maut, mungkar nakir, padang mahsyar. Allah menjadi nampak. Wujuhu yauma idzin nadhirah, pada saat itu wajah bercahaya, ila rabbiha nadhirah, karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara nampak dan tak nampak itu bezanya cuma mati. Jadi kalau ada tetangga, jiran, kawan, sahabat kita berkata, mana malaikat itu, mana sakratul maut itu, kita tak usah marah, kita bagi tahu saja dia, nanti kalau kau udah mati nampak semuanya. Sampai masanya yang nampak ini menjadi tak nampak, dan yang tak nampak menjadi nampak. Itulah iman.
Kita sekarang tidak dinampakkan Allah Ta'ala, tapi Nabi Muhammad berubah menjadi yang didengar, menjadi yang nampak. Subhanalladzi asra bi'amrihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu. Kami ingin menunjukkan kepada dia yang selama ini didengar menjadi nampak. Nabi Muhammad sudah sampai pada level nampak. Kita belum. Kita hanya baru mendengar-dengar saja. Tapi nanti bila kita mati, barulah kita hidup yang sesungguhnya. Ulama menyampaikan, saya dengar, saya sampaikan. Kita insya Allah sebagaimana pagi ini kita bersama di rumah Allah di masjid daerah Taiping. Nanti panjang umur, sehat badan, kita sehat walafiat, mati husnul khatimah, dan kita pun akan bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang saya sampaikan pada pagi yang barakah ini pukul 10. Selama 60 menit ini yang saya sampaikan ada 7. Nanti puan-tuan balik ke rumah, ada jiran, kawan, anak, menantu bertanya yang tak boleh datang, apa tadi yang disampaikan Ustaz Abdul Somad? Ada 7 kenapa kita mesti bersedekah. Apa yang 7 itu? Saya pun tak ingat. Kita boleh tonton ulang balik, share ke kawan-kawan, mudah-mudahan menjadi bekal amal soleh insyaAllah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan terbaik kepada saudara-saudara kita yang berwakaf, yang berinfak dan bersedekah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.